Kita sudah membahas bahwa persamaan diferensial untuk osilasi teredam diberikan oleh persamaan ini, dan solusi umum dari persamaan diferensial ini diberikan oleh persamaan ini. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan membuktikan kenapa persamaan ini bisa menjadi solusi dari persamaan diferensial ini. Perlu diketahui bahwa dalam matematika, salah satu solusi dari persamaan diferensial yang seperti ini adalah X sama dengan E pangkat lambda T, di mana lambda adalah sebuah konstanta yang nilainya perlu kita tentukan. Kalau kita bisa menentukan nilai lambda, supaya persamaan ini bisa menjadi solusi dari persamaan diferensial ini, tentu itu juga berarti bahwa kita sudah membuktikan kenapa persamaan ini bisa menjadi solusi dari persamaan diferensial ini. Untuk menentukan nilai lambda, misalkan U sama dengan lambda T, sehingga X ini juga sama dengan E pangkat U. Kemudian, dengan menggunakan aturan rantai, dapat dituliskan bahwa dx per dt ini sama dengan dx per du dikalikan dengan du per dt. dx per du adalah turunan terhadap u dari E pangkat U, dan tentu ini sama dengan E pangkat U. Kemudian, du per dt ini sama dengan turunan terhadap T dari U atau lambda T, dan tentu ini sama dengan lambda. Dengan demikian, dx per dt ini sama dengan lambda dikalikan dengan E pangkat U. Dan karena U sama dengan lambda T, maka ini juga sama dengan lambda dikalikan dengan E pangkat lambda T. Kemudian, dengan menurunkan kedua ruas persamaan ini terhadap T, maka dapat dituliskan bahwa d per dt dari dx per dt, atau ini sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat, ini sama dengan d per dt dari ini. Dan karena lambda merupakan konstanta, maka ini juga sama dengan lambda dikalikan dengan d per dt dari E pangkat lambda T. Dan perhatikan bahwa E pangkat lambda T ini sama dengan X, dan kita mengetahui bahwa turunan terhadap T dari X ini sama dengan lambda dikalikan dengan E pangkat lambda T. Dengan demikian, d kuadrat X per dt kuadrat ini sama dengan ini dikali ini, dan ini sama dengan lambda kuadrat dikalikan dengan E pangkat lambda T. Sekarang, dengan mensubstitusikan persamaan ini, dan persamaan ini ke persamaan ini, maka persamaan ini menjadi d kuadrat X per dt kuadrat atau lambda kuadrat dikalikan dengan E pangkat lambda T, kemudian ini ditambahkan dengan 2 gamma dikalikan dengan dx per dt, di mana dx per dt sama dengan lambda dikalikan dengan E pangkat lambda T. Kemudian ini ditambahkan dengan omega 0 kuadrat dikalikan dengan X, di mana X sama dengan E pangkat lambda T. Dan ini sama dengan 0. Kemudian, ruas kiri ini tentu dapat kita faktorkan menjadi E pangkat lambda T dikalikan dengan lambda kuadrat, kemudian ini ditambahkan dengan 2 gamma lambda, kemudian ini ditambahkan dengan omega 0 kuadrat. Dan ini sama dengan 0. Sebuah bilangan yang dipangkatkan seperti E pangkat lambda T ini tentu tidak mungkin bernilai 0, dan ini berarti ini tentu sama dengan 0. Persamaan ini merupakan sebuah persamaan kuadrat, dan kita mengetahui bahwa persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat
ditambah bx ditambah c sama dengan 0, akar-akarnya adalah x1 dan x2, di mana ini sama dengan minus b ditambahkan atau dikurangkan dengan akar dari b kuadrat dikurangkan dengan 4ac, kemudian ini dibagi dengan 2a. Berdasarkan rumusan ini, tentu nilai lambda pada persamaan ini adalah lambda 1 dan lambda 2, di mana ini sama dengan minus b, di mana minus b di persamaan ini adalah minus 2 gamma, kemudian ini ditambahkan atau dikurangkan dengan akar dari b kuadrat, dan karena pada persamaan ini b sama dengan 2 gamma, maka ini menjadi 2 gamma dikuadratkan. Kemudian ini dikurangkan dengan 4ac. Nilai A pada persamaan ini sama dengan 1, dan C pada persamaan ini sama dengan omega 0 kuadrat, sehingga ini menjadi 4 dikali 1, kemudian dikalikan dengan omega 0 kuadrat. Kemudian ini dibagi dengan 2A, atau 2 dikali 1. Kemudian, persamaan ini dapat kita tulis ulang menjadi lambda 1 dan lambda 2 sama dengan minus 2 gamma ditambahkan atau dikurangkan dengan akar dari 2 kuadrat dikali gamma kuadrat. Kemudian ini dikurangkan dengan 4 omega 0 kuadrat, dan tentu 4 omega 0 kuadrat ini dapat kita tulis menjadi 2 kuadrat dikalikan dengan omega 0 kuadrat. Kemudian ini dibagi dengan 2. Dan perhatikan 2 kuadrat ini bisa kita keluarkan dari tanda akar, sehingga ini menjadi 2 dikalikan dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Kemudian ini bisa kita coret, sehingga lambda 1 dan lambda 2 sama dengan minus gamma ditambahkan atau dikurangkan dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Dengan demikian, lambda 1 sama dengan minus gamma ditambahkan dengan akar dari gamma kuadrat dikurang omega 0 kuadrat, dan lambda 2 sama dengan minus gamma dikurangkan dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Dan ini berarti persamaan ini hanya akan bisa menjadi solusi dari persamaan diferensial ini kalau nilai lambda ini sama dengan lambda 1 atau lambda 2. Kemudian, karena terdapat 2 nilai lambda, ini berarti kita sudah memperoleh 2 solusi dari persamaan diferensial ini. Yang pertama adalah X1, di mana X1 sama dengan E pangkat lambda 1T, dan yang kedua adalah X2, di mana X2 sama dengan E pangkat lambda 2 dikali T. Berdasarkan persamaan ini, tentu X1 ini juga sama dengan E pangkat minus gamma ditambah akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Kemudian ini dikalikan dengan T. Dan ini juga sama dengan E pangkat minus gamma T ditambah akar dari gamma kuadrat dikurang omega 0 kuadrat. Kemudian ini dikalikan dengan T. Dan karena A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka kita juga bisa menuliskan bahwa X1 sama dengan E pangkat minus gamma T dikalikan dengan E pangkat T dikalikan dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan
omega 0 kuadrat. Kemudian dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan ini, kita juga bisa menuliskan bahwa X2 ini juga sama dengan E pangkat minus gamma T, kemudian karena ini negatif, maka ini menjadi ini dikalikan dengan E pangkat minus T dikalikan dengan akar dari gamma kuadrat dikurangkan dengan omega 0 kuadrat. Kemudian, perlu diketahui bahwa dalam matematika, terdapat sebuah teorema yang mengatakan bahwa kalau X1 dan X2 adalah solusi dari suatu persamaan diferensial, maka solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah X, di mana X sama dengan A1 dikali X1, ditambahkan dengan A2 dikali X2, di mana A1 dan A2 merupakan konstanta. Dengan demikian, X sama dengan A1 dikalikan dengan ini, kemudian ini ditambahkan dengan A2 dikalikan dengan ini. Kemudian persamaan ini dapat kita faktorkan menjadi X sama dengan E pangkat minus gamma T, kemudian ini dikalikan dengan A1 dikali ini, kemudian ini ditambahkan dengan A2 dikali ini. Dengan demikian, kita sudah membuktikan bahwa persamaan ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial untuk osilasi teredam ini.